Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nimas Ayu Windrastuti, NIM 18 dari Prodi Pendidikan Informatika akan memberikan penjelasan dan juga tutorial bagaimana konfigurasi firewall NAT di Mikrotik menggunakan Winbox, dan juga kita akan mencoba untuk memblok beberapa situs. Setelah itu kita juga akan menganalisis kesalahan yang bisa saja terjadi ketika mengkonfigurasi DHCP server dan DNS server di Mikrotik dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, yang pertama, untuk konfigurasi firewall NAT kita perlu menjalankan di sini Mikrotiknya dulu, Mikrotik di VirtualBox. Jadi kita login dulu. Nah, ini kita sudah login seperti ini. Langkah selanjutnya kita cek dulu jaringannya. Di sini jaringan dari Mikrotik apakah sudah disetting dengan benar. Nah, di sini sudah muncul, kita cek jaringan. Nah, di sini untuk adapter 1 itu sudah terhubung dengan PC-nya. Kemudian untuk adapter 2 di sini sudah terhubung dengan KMTest loopback. Nah, selanjutnya kita masuk ke Winbox. Nah, di sini kita masuk ke Winbox dulu. Jadi di sini ada Winbox versi 2.2.16. Kita masuk ke ini. Dua kali kita tunggu. Nah, di sini kita akan coba login. Jangan lupa masukkan password dan USN-nya. Kita tunggu. Sudah mulai. Nah, ini sudah terkonekkan. Nah, ini adalah tampilannya. Tampilan awalnya tuh seperti ini. Ini mohon maaf layar saya sepertinya agak error ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu mengecek DHCP kliennya. Ini ada IP, kita cek DHCP client. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP untuk Ethernet 1. IP untuk Ethernet 1 dan statusnya sudah bound atau sudah terhubung. Karena di sini saya juga sudah terhubung dengan internet aksesnya dan network aksesnya sudah terhubung. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan coba untuk memasukkan IP address untuk Ethernet 2. Ini IP address. Nah, di sini sebenarnya sudah ada, tapi kita coba masukkan kembali. Ini kita hapus dulu. Kita tambahkan dengan mengklik tombol plus di sini, kemudian kita masukkan IP-nya. Misal seperti ini. Internetnya jangan lupa diganti Ethernet 2 seperti ini. Jadi 192.168.18.1/24. Kita pakai 24. Di sini sudah, klik apply. Kemudian oke. Nah, di sini kita sudah ada dua IP address. Yang pertama IP address untuk Ethernet 1 dan juga untuk Ethernet 2. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi firewall NAT-nya. Nah, di sini ada IP, kemudian kita ke halaman firewall. Nah, di sini NAT-nya masih kosong. Nah, cara menambahkannya adalah dengan kita klik plus di sini. Nah, kita klik plus di sini. Kemudian untuk chain-nya kita pilih SRC NAT. Jadi di sini ada dua, DST NAT dan juga SRC NAT. Kita pilih SRC NAT. Nah, kemudian untuk out interface-nya kita pilih Ethernet 1. Nah, misalkan di sini ada pilihan, nanti kita pilih Ethernet 1. Kemudian kita ke tab action. Nah, di tab action ini kita pilih actionnya itu masquerade. Nah, kayak gini, masquerade. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada Ethernet 1 masquerade. Kemudian kita akan setting DNS-nya dulu. DNS sebentar tadi. Sebenarnya DNS-nya di sini saya tuh sudah setting ya, teman-teman. Jadi misal sekarang kita coba cek di CMD. Oh, kita coba cek dulu di terminal ya. Nah,
Lalu kita coba ping Google. Nah, di sini tuh sudah ini ya, sudah terhubung. Sekarang kita coba ping Google. Sudah di sini kita sudah terhubung juga dengan pinggoogle.com. Kita sekarang cek di CMD, jadi Windows R, kita cek CMD nya, CMD ini. Sekarang kita coba cek IP, misal IP Ethernet 2 nya apakah sudah terhubung. Nah, di sini sudah terhubung ya teman-teman, bisa dilihat. Misalkan sekarang kita ping Google. Di sini juga sudah terhubung ping IP Google ya. Nah, sudah, sekarang kita coba ping misalkan google.com. Nah, ini sudah juga. Kemudian kita coba cek dengan Tracer. Coba cek dengan Tracer Google.com. Jadi ini terhubung dengan apa saja. Nah, ini terhubung dengan DNS yang saya miliki. Kemudian satu lagi itu biasanya terhubung dengan IP dari PC. Jadi ini DNS yang saya punya. Jadi saya pernah DNS-nya yang saya setting itu ini. IP-nya bisa dilihat sendiri di sini. Nah, yang kedua dengan PC laptop saya sendiri. Nah, ini seperti ini. Itu teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memblokir situs. Jadi di sini kita akan coba yang pertama memblokir YouTube menggunakan MikroTik di Winbox. Cara ini kita menggunakan yang namanya layer 7 protokol atau layer 7 protokol. Yang pertama kita tentu saja harus membuka MikroTik di Winbox. Kemudian kita masuk ke menu IP. Lalu pilih firewall. Nah, di sini sudah ada ya sebenarnya firewallnya. Kemudian di dalam menu firewall kita pilih layer 7 protocols. Kemudian klik tambah. Nah, di sini kita muncul kotak dialog new firewall 7 L7 protocol. Kemudian isi kolom name-nya itu misal dengan YouTube seperti ini, YouTube. Kemudian isikan pada kolom regex ini kita masukkan seperti ini. Titik tambah youtube.com titik kayak gini. Jadi tandanya panah atas titik plus dalam kurung youtube.com kemudian titik bintang $, kemudian klik apply, kemudian OK. Nah, seperti ini. Kemudian masih di menu firewall kita pilih tab filter rules di sini, kemudian kita klik tanda plus. Nah, pada tab general ini kita pilih chain-nya ini tuh forward. Jadi di sini ada forward input dan output, tapi di sini kita pilih forward. Kemudian di sini SRC address-nya itu kita pilih IP network Ethernet 2. Seperti ini. Networknya. Sebentar saya cek dulu ya. Saya lupa tadi address. Oh ya benar ya, network Ethernet 2 yang ini. Kalau lupa seperti saya barusan itu lihatnya di sini ya. Nah, kita kembali ke filter rules tadi ini. Plus ininya forward, kemudian SRC address-nya itu kita masukkan seperti ini. /24. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindah ke menu advance. Nah, di sini pada layer 7 protocol kita pilih
YouTube ini ya, jadi pilihannya cuma satu, kita pilih YouTube. Kemudian pada tab action kita pilih ini, nah kita pilih drop, kemudian klik apply dan oke. Nah seperti ini. Sekarang kita akan coba akses YouTube. Ini buka ini. Nah di sini kita coba ya, youtube.com. Kita coba apakah dia bisa diakses, apa sudah bisa terblokir ya teman-teman. Kita tunggu sebentar, kita cek dulu, karena tadi di sini kan tadi sudah kita blok ya, ini sudah kita blok YouTube-nya, dan ini juga sudah tersambung tadi kan, ini sudah ada internet aksesnya semua. Nah, tapi kita coba tunggu dulu apakah bisa. Bersabar. Ternyata sudah tidak bisa diakses ya teman-teman, karena tadi sudah kita blokir YouTube-nya. Nah oke teman-teman, kita sudah memblokir situs YouTube ini ya. Jadi mungkin sekarang kita ke topik berikutnya, yaitu mengatasi beberapa kesalahan ketika konfigurasi DHCP server dan DNS server. Nah, di sini saya menurut pengalaman pribadi ya. Jadi sebentar. Nah, jadi di sini sesuai pengalaman saya ya. Nah, saya pernah jadi DHCP server di sini itu, maaf sepertinya routernya tertutup. Sebentar teman-teman. Kita coba buka lagi. Kita masuk lagi ya. Tadi itu terputus ya teman-teman. Sudah login. Ini tadi ya yang sudah di. Nah, menurut pengalaman pribadi saya itu pernah yang namanya DHCP-nya ini tuh tidak bisa terhubung gitu. Jadi ketika sudah kita konfigurasi satu kali itu error gitu ya. Nah, di sini saya maksudnya error tuh tidak bisa. Jadi pas di setting networknya itu dia tidak bisa menangkap IP network yang sudah kita setting ini. Jadi dia tidak bisa menangkap ini gitu. Nah, cara mengatasinya adalah kita menggunakan Microsoft KM Test tadi. Nah, seperti yang saya tunjukkan di awal video, kalau saya menggunakan Ethernet 2-nya itu KM Test. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya bisa langsung otomatis terganti gitu. Kalau cuma pakai only host itu biasanya ketika kita setting untuk kedua kalinya di waktu yang sama itu dia susah untuk menangkap IP yang kita konfigurasi. Jadi misal kita mau ngubah IP-nya gitu ya misalkan, nanti dia itu susah lagi untuk menangkap itunya gitu. Itu menurut pengalaman saya. Selain itu untuk DNS-nya sendiri itu, nah ini tuh DNS-nya sendiri, Dynamic servernya ini tuh biasanya ada yang kosong. Nah dia kosong itu sepertinya karena ketika konfigurasi itu tidak terhubung dengan internet seperti itu. Jadi kalau sudah terhubung itu sudah aman. Untuk DNS itu saya tidak ada kendala yang berarti, tapi mungkin di bagian ketika setting IP address itu gimana cara mendapatkan yang Ethernet 1 nih secara otomatis. Nah, kalau mau mendapatkan IP-nya yang Ethernet 1 yang terhubung dengan PC kalian atau kliennya atau laptopnya, nah itu laptopnya ini harus terhubung dengan internet. Jadi dia akan otomatis langsung mengambil IP milik dari jaringan kliennya atau laptopnya seperti itu. Nah, jadi untuk DHCP ini DHCP-nya itu biasanya ya itu tadi. Misalkan saya ubah ininya, nah Ethernetnya tuh kadang tidak bisa menangkap IP address yang baru dengan link yang baru seperti itu. Jadi untuk lebih mudahnya supaya tidak terjadi terlalu banyak error ketika konfigurasi itu biasanya saya menggunakan KM Test seperti itu. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kesalahan-kesalahan lain itu belum saya temukan, tapi jika ada mungkin nanti akan saya update terbaru. Segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk konfigurasi firewall-NAT. Kemudian kita sudah memblok situs YouTube dan juga kesalahan-kesalahan yang pernah saya terjadi atau yang pernah saya alami ketika konfigurasi DHCP server dan juga DNS server. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.